Pemirsa, kembali di Ayu Siang, pemirsa. Stasiun pengisian bahan bakar mini di Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Ya, kebakaran mengakibatkan rumah dan sebuah mobil hangus terbakar. Inilah video rekaman salah seorang kru kapal kargo antar pulau yang viral saat kapal mereka karam di Selat Malaka, perairan Kepulauan Riau, Minggu pagi. Seluruh kru kapal panik dan mencari jaket pelampung sebelum kapal tenggelam. Kapal kargo Aneka Maju bermuatan bahan pokok dan sembako ini berlayar dari Tanjung Balai menuju Tanjung Pinang. Beruntung seluruh kru kapal selamat setelah berhasil dievakuasi dan selamatkan kapal lain yang melintas. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kapal kargo antar pulau ini tenggelam. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Rejowinangun di Blitar, Jawa Timur menuntut Padepokan Gus Samsudin untuk ditutup. Ya, pemirsa, warga menilai Padepokan melakukan penipuan berkedok pengobatan. Kericuan terjadi di depan Padepokan Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Puluhan warga saling dorong dengan polisi saat menggeruduk Padepokan Samsudin. Warga menuntut Padepokan Samsudin ditutup permanen. Warga menilai Padepokan melakukan penipuan berkedok pengobatan spiritual. Iya, memang untuk Padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti kesaktiannya itu. Ini ditutup selamanya atau gimana, Tuan? Ya, harapannya ditutup selamanya. Sementara pihak Padepokan menolak menutup permanen. Menurutnya praktek pengobatan yang dilakukan tidak melanggar hukum. Saya mendirikan Padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup? Dari mana dasarnya? Selama ini menurut warga, banyak warga yang sakit datang berobat ke Padepokan namun tak kunjung sembuh. Kita tutup, kita kalendon dengan proses tabayun. Oh, ada permasalahan dengan siapa? Si pesulap merah. Selesaikan dulu ini. Oh, ini selesai dengan masyarakat warga, komunikasi dengan warga, kita selesaikan nih. Oh, ini selesai dengan ada permasalahan kaitan dengan konflik media sosial, kita selesaikan nih. Jadi saya selaku kepala desa itu. Hasil kesepakatan bersama Padepokan milik Samsudin ditutup sementara sambil mempertimbangkan apakah Padepokan akan dibuka kembali. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, apakah kini Padepokan Gus Samsudin sudah ditutup? Sudah bergabung bersama kami pemirsa, Kepala Desa Rejowinangun, ada Bapak Bagas Wisasto. Halo, selamat siang Pak Bagas. Selamat siang Mas Bram. Pak Bagas, sebenarnya alasannya apa warga berbondong-bondong untuk menuntut penutupan Padepokan tersebut? Sebenarnya begini Mas Bram. Sebenarnya keberadaan Padepokan Gus Samsudin itu memang agak berapa lama kemarin, beberapa waktu mungkin 1 tahun sejak berdirinya itu kan 2020 Mas. Jadi ketika mereka dibuka, akhirnya terhantam badai COVID kemarin, akhirnya nggak aktivitas, terus itu waktu itu saya tutup tahun 2020 akhir, itu sampai pertengahan 2021 dengan pertimbangan mereka tidak mengantongi izinnya. Ketika proses mereka pengurus perizinan di 2021, akhirnya mereka menjalankan aktivitasnya dengan perizinan yang satu, itu izin dari SK Kemenkumham kaitan dengan Yayasan Padepokan sejatinya. Kemudian yang kedua adalah izin pengobatan alternatif, itu yang mereka berikan kepada pemerintah desa. Kemudian dari berjalannya waktu proses pengobatan mereka, ada beberapa opini masyarakat, ada beberapa masukan dari masyarakat, terutama yang paling banyak adalah warga desa Rejowinangun, di mana mereka, oh ini berobat di sini tidak selesai, lintas, atau berobat di sini mereka tidak sembuh dan sebagainya. Akan tetapi dari sekian banyak masukan itu tidak ada yang ditindaklanjuti pada proses hukumnya. Dari kejadian yang begitu banyaknya, terus kemarin ini sebagai pemicunya, kemudian beberapa waktu yang lalu terkait dengan Padepokan yang kedatangan pesulap merah untuk pembuktian daripada pengobatan atau sebagainya itulah menjadi
puncak awal daripada sebuah munculnya opini keberadaan penutupan ini. Berarti awal dari penutupan ini karena banyaknya pengaduan dari warga yang merasa dirugikan. Tapi sebelumnya memang sempat pernah ada komunikasi untuk dimediasikan, begitu Pak? Jadi, mohon maaf, enggak. Sudah cukup jelas Pak sekarang? Iya, jelas. Ya. Berarti sebenarnya penutupan ini berawal dari adanya atau banyaknya pengaduan dari masyarakat atau warga sekitar yang merasa dirugikan. Dan sebelumnya apakah sempat ada komunikasi untuk dimediasikan begitu Pak? Sebenarnya kami dari pemerintah kita itu sering mengadakan komunikasi dengan permasalahan tersebut. Ya, yang pertama kaitan permasalahan sejarah kesehatan sekitar pondok, yaitu pengelolaan parkir, kemudian terkait dengan operasional itu. Karena apa? Itu beberapa waktu yang lalu memang banyak pengunjungnya. Jadi kemudian kaitan dengan permasalahan, kaitan yang bisa dikatakan tadi ada pengobatan atau pengobatan yang ada unsur penipuan. Bagi kami selama ini pemerintah itu belum menerima laporan itu, tapi hanya mendengar bahwa itu memang ada penipuan. Baik, Pak Bagas, ini kan pihak Padepokan menolak untuk ditutup. Lalu apakah kondisi saat ini memang sudah ditutup apa belum ditutup Pak Bagas? Sebenarnya begini Mas Bram, apa yang menjadi keputusan waktu mediasi kemarin di kantor Polsek, kemarin jadi oleh pihak Padepokan, kemudian dari Muspika, dari Polres, kemudian daripada wakil masyarakat, di situ wakil masyarakat ada 3 tuntutan. Yang pertama adalah penuntutan daripada Padepokan, kemudian yang kedua adalah permintaan maaf daripada saudara Samsudin itu, dan permintaan maaf daripada saudara pengacara atau lawyernya Samsudin atas pemberiannya itu. Kemudian yang ketiga adalah harus adanya komunikasi dengan warga terkait dengan bisa tutupnya Padepokan itu sendiri. Dari sini kita garisbawahi sebenarnya poin yang kedua itulah yang hari ini itu bergulir di masyarakat, menimbulkan opini yang sangat besar sekali. Seperti saya dianggap di Padepokan dengan saya mengatakan saya harus minta KTP dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa memberikan substansi permasalahan yang ada, mana itu yang bersifat wilayahnya konten YouTube antara kreator di nama saudara Marcel itu dengan konten YouTube bentuknya saudara Samsudin. Kemudian yang dua adalah terkait dengan kewilayahan yang kami punya, terkait dengan potensi permasalahan kerawanan sosial maupun potensi kerawanan keamanan. Karena apa? Dan menggunakan KTP itu berawal daripada TikTok yang ada dilakukan oleh pengacara daripada Samsudin itu dengan tim daripada saudara Marcel. Kami di pandang yang berbeda di masyarakat itu adalah penunjuk daripada kamera streamingnya daripada saudara Marcel. Jadi fokus daripada kamera itu seperti itu. Baik. Nah, ketika saya datang di mana itu di lokasi, saya tanyakan karena sudah banyak yang satu dari kubunya juga membawa pengikut yang memakai atribut salah satu ormas keagamaan, dan yang satunya pengikut daripada mas-mas itu juga membawa atau memakai atribut ormas keagamaan. Dan di situ ketika muncul perdebatan itu, salah satu daripada ormas keagamaan itu meminta bantuan kepada pemimpin GP Ansor Pasar Pademangan, mengatakan bahwa terjadi keributan, mohon bantuan keamanan karena ada keributan yang melibatkan ormas keagamaan dengan warga sekitar dan Padepokan. Oleh sebab itu kami juga berusaha untuk angkat ini karena pemirsa tamu di daerah kami dan kami perlu ingin tahu tujuannya, bermaksud dari mana, kita perlu yang paling bagus. Tetapi Pak, terakhir Pak Bagas, kondisi terkini saat ini seperti apa Bapak? Apakah sudah kondusif? Alhamdulillah masyarakat kita kondusif dan Padepokan hari ini ditutup selama 3 hari. Ke depan nanti akan dilanjutkan koordinasi, kemudian dilanjutkan mediasi yang melibatkan Bapak Komandan Brigjen dan Bapak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Bagas untuk informasinya Pak. Selamat siang. Ya, pemirsa, 8 partai politik calon peserta pemilu hari ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Ya, pendaftaran mulai dibuka hari ini hingga 14 Agustus 2022 mendatang.
8 partai politik calon peserta pemilu hari ini mulai mendaftarkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Dari data KPU yang dihimpun, jadwal pendaftaran hari ini terdapat 8 parpol yang mengkonfirmasi melakukan pendaftaran. Di antaranya PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Reformasi, Partai Nasdem, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Partai Perindo, dan Partai Gelora. Dalam tahapan pendaftaran, KPU membentuk 8 tim yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi administrasi. Setiap tim nantinya akan bertugas melakukan verifikasi administrasi yang akan menangani 3 kategorisasi parpol sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketiga kategori tersebut yakni parpol peserta pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold, parpol pemilu 2019 yang tidak lolos parliamentary threshold, serta partai politik baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita akan bertanya langsung pada rekan Bayu Pradana yang telah berada di gedung KPU Jakarta. Bayu, seperti apa rangkaian agenda pendaftaran partai politik di KPU hari ini? Ya, Anggi dan juga Pram, sedikitnya sudah ada 8 parpol atau partai politik yang tadi sudah mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Menteng, Jakarta Pusat ini. Kalau kita lihat saat ini memang sudah kembali sepi di gedung KPU dan memang ini sudah menunjukkan istirahat makan siang. Meski demikian, usai tadi ditutup oleh Partai Bulan Bintang atau PBB yang tadi terakhir sudah melakukan pendaftaran di atas di ruang sidang utama lantai 2. Ini dikabarkan dari informasi yang kami dapatkan masih ada 1 parpol lagi yang rencananya pada pukul 1 lewat nanti masih akan mendatangi gedung KPU, yaitu adalah Partai Pandai yang rencananya akan melakukan pendaftaran untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang. Memang sejak pagi hari tadi gedung KPU ini sudah disibukkan, diantaranya yaitu dengan apel yang sudah dilakukan dari pihak KPU dan juga pihak PAMDAL yang sudah mempersiapkan untuk melaksanakan hari pertama pendaftaran di gedung KPU ini, di mana tadi juga sudah ada sejumlah parpol lainnya yang sudah datang untuk melakukan pendaftaran, termasuk diantaranya adalah Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Tadi langsung dihadiri oleh Ketua Umum Haritanu Sudibyo. Partai Perindo ini juga sudah menandatangani atau menyerahkan dokumen kepada KPU, begitupun sebaliknya tadi KPU juga sudah menyambut Partai Perindo, dan juga tadi Ketua Umum Haritanu Sudibyo didampingi oleh Sekjen Ahmad Syarofik dan juga Wakil Ketua Umum ada Syafril Nasution. Ini menjelaskan kepada kami awak media bahwa tadi Perindo sudah menjalankan pendaftaran dan mengharapkan hasil yang maksimal untuk Partai Perindo ini bisa dicapai di pemilu 2024 mendatang. Tadi Haritanu Sudibyo juga menjelaskan kepada awak media bahwa target yang diinginkan oleh Partai Perindo adalah minimal 60 kursi pada pemilu 2024 mendatang. Sementara itu juga Haritanu Sudibyo menegaskan bahwa support atau dukungan dari masyarakat tetap dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi Partai Perindo, yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pram dan Anggi. Pradana melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Terima kasih rekan Bayu. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan ajak Anda ke Semarang, Jawa Tengah untuk menikmati kuliner gongso kepala manyung. Ya, ini siang kembali sesaat lagi.